Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mengalami pintu tertutup bagi kita? Ya. Semakin kita doakan, pintu sepertinya semakin rapat tertutup. Semakin kita doakan, sepertinya semakin buruk kejadiannya. Semakin kita doakan, sepertinya semakin mustahil, ya, semakin nggak mungkin, ya, pintunya tertutup buat kita. Nah, saya mau buka dengan satu cerita dulu, apa yang pernah saya alami, ya. Coba Abe ininya dikecilin dikit aja, mic-nya ini, kecilin dikit, ya, supaya dia nggak di depan ini keras sekali, fit. Jadi saya mau ceritakan satu kisah pengalaman saya dulu waktu saya di Bali. Ya, waktu saya di Bali, kira-kira 19 tahun yang lalu. Ya, kira-kira 19 tahun yang lalu, saya dipanggil. Ya, saya sudah bekerja, lalu ada sebuah bank asing menghubungi saya waktu itu. Bank asing menghubungi saya, jadi mau rekrut saya menjadi pegawai di sana, di bank asing itu. Ya, saya tidak melamar, tapi beliau kontak saya dari Jakarta. Jadi waktu itu semua interview saya lolos, ya, dan terakhir itu ada medical check up, ya, medical check up. Jadi komplit lengkap, darah, ronsen semua. Nah, jadi kemudian keluarlah hasil medical check up saya, semua darah bagus. Jadi, tapi ada satu masalah hasil medical check up-nya, yaitu foto ronsen paru-paru saya. Jadi ditemukan di paru-paru saya banyak bercak, ya, flek, lalu dinyatakan kondisi paru-paru saya itu defect, berarti cacat gitu, ya, lemah dan cacat. Nah, jadi berdasarkan hasil itu kemudian, ya, pihak bank yang mau merekrut saya itu menyatakan tidak terima saya. Jadi saya ditolak di bank tersebut, dan saya pun harus karena bersyukur juga ada medical check up, jadi saya harus periksa terus paru-paru saya waktu itu. Nah, jadi setelah saya periksa ke dokter ahli paru-paru, ternyata memang paru-paru saya bermasalah dan diakibatkan tercemar oleh polusi udara katanya, begitu. Sehingga saya melewati terapi oksigen waktu itu. Kalau nggak salah, ya, setiap hari saya harus datang untuk terapi oksigen selama 30 menit per kedatangan, dan terus saya lakukan itu. Dan saya terus foto lagi, ronsen lagi, dan masih bermasalah, ya. Dinyatakan waktu itu dokter bilang paru-paru saya memang bermasalah dan defect dan tidak bisa disembuhkan, begitu. Dan ya, terus kami berdoa dan menjalani kehidupan seperti biasa. Lalu apa yang terjadi? Jadi saya pikir udah, saya nggak perlu lagi hubungi dan melamar lagi di perusahaan itu, di bank asing itu. Kemudian tidak berapa lama, kurang lebih beberapa bulan kemudian, orang yang sama yang menghubungi saya itu telepon saya lagi. Beberapa bulan kemudian dia menghubungi saya lagi. Apa kabar, Raswan? Gini. Terus dia tanya, keadaan kamu gimana? Saya masih bermasalah dengan paru-paru saya bilang gitu. Kemudian, bisa nggak kamu cek lagi, medical check up lagi gitu. Dia minta gitu, ya. Jadi oke, kalau itu permintaannya, saya lakukan medical check up lagi, dibayarin juga kan, biarin aja gitu kan, toh juga dibayarin sama perusahaan itu. Jadi saya medical check up lagi. Dan kemudian setelah medical check up, foto ronsen semua, keluar hasilnya. Dan waktu keluar hasilnya mengejutkan saya. Hasilnya paru-paru saya bersih. Setelah medical check up yang kedua itu. Setelah beberapa bulan itu, saya juga bingung kok bisa bersih. Dan mereka terima di pusat di Jakarta, hasil medical check up saya dinyatakan bagus. Dan kemudian mereka menghubungi saya terus, dan saya diminta ke Jakarta, jadi saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan
bos di Jakarta dan kita interview dan saya diterima bekerja di bank itu. Jadi saya pindah kerja ke bank asing. Nah itu cerita mengenai saya sehingga saya terus bekerja di bank itu cukup lama ya sampai 2016. Ada yang hal mengejutkan saya dan bagi saya itu mujizat. Paru-paru saya yang dinyatakan defect, ya defect itu cacat gitu ya. Tapi bisa clear, bisa sembuh gitu ya, bisa pulih. Dan yang kedua saya ajaib buat saya, kenapa orang ini masih cari saya gitu. Dari bank ini masih terus hubungi saya gitu. Bukankah saya sudah eliminasi, sudah cacat gitu ya. Tapi saya masih dipanggil lagi. Jadi itu buat saya sesuatu yang tidak mungkin, tapi terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya baru mengerti sekarang. Kalau saya tidak bekerja di bank itu, saya nggak ada di Jakarta sekarang. Saya masih di Bali gitu ya. Jadi saya nggak bertemu saudara gitu ya, sampai hari ini. Ini semua karena rencana Tuhan. Tuhan yang sudah atur gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita pada pagi hari ini firman Tuhan dari kitab Keluaran. Menceritakan kisah Musa. Ya, coba katakan kiri kanan, Musa. Musa. Ya, saudara tahu siapa Musa? Musa seorang pemimpin besar ya di generasinya kira-kira 3.500 tahun yang lalu ya. Musa ini eksis. Musa kalau kita baca ceritanya enak-enak saja hidupnya. Tapi saya mau kita coba lebih dalam sedikit tentang Musa ya. Musa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Musa mengalami pintu tertutup di dalam kehidupannya. Dari masa mudanya. Ya, Musa besar di istana. Tapi Musa kemudian mengalami satu krisis yang cukup sulit buat dia. Yaitu krisis identitas hidupnya. Dia ditolak oleh orang banyak. Ya. Musa memiliki krisis identitas antara dia sebagai bangsawan Mesir, Firaun, atau dia ini sebagai keturunan Israel. Pada masa itu, dalam bertumbuh remaja sampai dia dewasa, dia mengalami krisis, siapa saya? Itu yang Musa alami. Ya, kemudian sampai ia bermasalah dengan orang Israel dan dia pergi ke padang gurun dan dia di situ mengalami sepertinya pintu tertutup semua buat dia. Singkat cerita, ini akan kita bahas ya. Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dan Musa dalam keadaan krisis itu Tuhan memberikan perintah kepada dia. Pergi ke Israel, pergi ke Mesir maksudnya. Bertemu dengan Firaun untuk bebaskan bangsa Israel. Sudah tahu cerita itu? Ya, kemudian Musa pergi ke bangsa Israel, ke Mesir menemui bangsa Israel dan menemui Firaun. Nah, inilah yang terjadi. Setelah Musa bertemu dengan Firaun, bukannya pintu terbuka bagi Israel. Justru pintunya semakin tertutup rapat untuk Israel bisa keluar dari Mesir. Maka bangsa Israel menuduh Musa, gara-gara Musa. Apa akibatnya? Bangsa Israel harus kerja paksa lebih berat dibanding sebelumnya. Maka semakin Musa dibenci oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel, saya mau saudara kita gambarkan kondisi Israel pada masa itu yang begitu sulit hidupnya, begitu menderita hidupnya, yaitu bangsa Israel, mereka di tanah Mesir, ya ini pintu yang tertutup bagi Israel. Tadi bagi Musa, bagi Israel, pintunya tertutup. Kenapa? Di tanah Mesir, mereka itu sudah 430 tahun, ini lebih dari 7 generasi. Ya, ada di sana. Mereka sudah tidak tahu lagi yang namanya kemerdekaan. Mereka tidak tahu lagi yang namanya tinggal di kampung halaman. Karena mereka besar sebagai budak. Besar sebagai orang asing. Yang kedua, mereka tidak punya hak milik sejak lahirnya mereka. Tidak punya tanah milik. Yang berikutnya, mereka tumbuh besar di dalam kondisi, di dalam undang-undang kerja paksa. Bahkan diperburuk lagi setelah Musa datang kepada Firaun, kerja paksa mereka diperberat oleh Firaun. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, Israel pada masa itu dalam kondisi putus asa. Mental issue, putus asa.
Sekarang mari kita lihat kisah selanjutnya. Dalam kondisi ini, dalam kondisi penderitaan Israel ini, apa yang terjadi? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dari Keluaran 5 ayat 24 atau dalam bahasa Inggris dari Keluaran 6 ayat 1. Kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang aku janjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Terakhir. Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Mari kita berdoa. Kiranya kisah mengenai Israel ini, kisah mengenai Musa ini yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi pelajaran berharga bagi hidup kami di masa kini. Roh Kudus menuntun hati kami dan pikiran kami dan telinga kami untuk kami menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan firman ini menjadi kehidupan di dalam hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi saya gambarkan kembali situasi Israel pada masa itu sangat sulit. Ya, situasi Israel pada masa itu sangat tertekan dan berat keadaannya. Sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar dan pintunya sudah tertutup bagi Israel. Sepertinya ini akan berlangsung sampai selama-lamanya mereka dalam perbudakan. Di dalam keadaan seperti ini, Tuhan datang kepada Israel melalui Musa yang juga punya masalah yang sama. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang terdesak, di dalam keadaan yang mustahil, Tuhan datang kepada Musa dan Tuhan datang kepada bangsa Israel. Tuhan datang dengan secara ajaib memimpin umat Israel keluar menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan. Bagi Israel memang tidak mudah ketika diingatkan janji ini oleh Tuhan, oleh Musa, ya. Tuhan mengingatkan Musa, untuk Musa mengingatkan bangsa Israel, itu tidak mudah. Di dalam keadaan ini kita bisa memahami dari sudut pandang Israel yang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit. Sulit untuk Israel bisa membayangkan keindahan di masa depan. Tapi mari coba saya ajak saudara meneliti ayat ini bersama-sama. Banyak tadi kita baca firman Tuhan mengatakan aku akan. Betul saudara baca banyak itu ya. Saya hitung saudara, ada 7. Dari ayat tadi, ayat pertama sampai ayat ke-6, ada 7
perkataan Tuhan Yahweh kepada Musa, katakanlah ini kepada Israel bahwa aku akan, I will. Ya. Nah, saudara, sebelum sampai ke sana, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa bicara kepada Israel, apa reaksi Musa? Ya, ketika itu Musa mengatakan, Tuhan udah nggak mungkin ini, aku pasti ditolak. Ya, ketika Musa mengalami tertutup semua pintu dan semakin buruk keadaannya, Israel semakin berat di kerja paksa. Tapi ini reaksi Musa. Musa datang kepada Tuhan. Ini respon Musa. Musa datang kepada Tuhan. Lalu sekarang apa reaksi Tuhan kepada Musa, ya, kepada Israel? Tuhan mendengar seruan, Tuhan mendengar rintihan, Tuhan mendengar erangan dalam terjemahan baru, dan Tuhan mendengar orang Israel, 2 orang Israel. Dan kedua, Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Tuhan mendengar ini dan Tuhan mengatakan kepada Musa, I will. Tuhan katakan, Tuhan akan melaksanakan bagi kita. Ada 7 I will. Yang pertama, I will bring you out from under burdens. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ingat tadi, di dalam keadaan situasi sulit Israel ini, di dalam keputusasaan mereka, Tuhan memberikan kembali. Setelah Musa datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan ini kepada Musa, I will. Ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan katakan kepada Musa, I will. Saudara, ini sangat menarik. Saya hitung ada 7 I will. Apa yang akan Tuhan lakukan di dalam keadaan pintu tertutup bagi Musa dan Israel? Tuhan akan membebaskan. Bebaskan apa? Burden. Beban yang begitu berat kita pikul selama ini, yang dipikul oleh Israel selama ini. Tuhan yang akan mengambil, yang akan melepaskan, yang akan membebaskan Israel dari beban kerja paksa yang 430 tahun mereka tanggung, yang bagi mereka itu mustahil, tidak mungkin bisa diangkat beban kerja paksa itu. Tapi Tuhan katakan, I will. Tuhan katakan. Yang kedua, I will deliver you from slavery to them. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Yang pertama tadi dilepaskan dari kerja, dari pekerjaan yang begitu menjadi beban bagi Israel. Yang kedua, bicara mengenai status, bicara mengenai identitas. Yang sebelumnya mereka adalah budak di bawah undang-undang perbudakan. Tuhan katakan, I will deliver you. Itu artinya, aku akan mengubah statusmu dari budak menjadi anak. Ini saya cari gambar, saudara, kalau bicara perbudakan Israel di Mesir, ada beberapa prasasti, tentunya di piramid atau di mana di Mesir, prasasti-prasasti ini menyatakan bahwa cerita yang di Alkitab itu confirm, betul terjadi perbudakan 3.500 tahun yang lalu atas Israel di tanah Mesir. Terjadi perbudakan itu. Dan yang ajaibnya, Tuhan katakan, I will. Katakan bersama saya, I will. Tuhan akan melepaskan, mengubah status dari perbudakan menjadi anak, bebas. Yang ketiga, I will. Yang ketiga, I will redeem. Apa nih? I will redeem. Ya, aku akan memerdekakan kamu. Ya, dengan tangan. Aku akan menebus kamu, memerdekakan kamu dengan tangan yang teracung, dengan hukuman-hukuman yang berat. Apa yang dimaksud tangan yang teracung? Artinya kalau saya cek dalam bahasa aslinya, tangan yang terulur, turun ke bawah. Itu dalam kata asli, bahasa asli Ibraninya.
Ia turun ke bawah, mengulurkan tangannya untuk mengangkat, membebaskan, memerdekakan bangsa Israel. Ia merangkul seperti ini. Ini outstretched arm, itu merangkul, tangan yang terentang, tangan yang membentang, siap untuk merangkul saudara. Itu artinya, mungkin bahasa Indonesia teracung, agak sulit kita mengertinya. Tapi di dalam tindakannya, tangan Tuhan itu terbentang untuk merangkul kita semua, untuk membawa kita semua keluar dari perbudakan, mengubah identitas kita dari budak menjadi anak Tuhan. Amin saudara. Dan bukankah ini tangan Yesus yang terentang, yang dipaku di kayu salib, ya, kayu salib, untuk membebaskan kita dari perbudakan apa? Dosa. Amin saudara. I will. Aku akan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yang keempat, I will take you to be my people. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Artinya ini apa? Adopsi. Kita diadopt, diangkat menjadi anak. Yang kelima, I will be your God. Aku akan menjadi Allah, Allahmu. Kita diangkat menjadi anak. Dia akan menjadi Allah kita. Ya, hari ini kita akan punya presiden yang baru, betul? Ya. Hari ini aku akan jadi presidenmu, begitu kata Bapak Presiden siapa? Prabowo hari ini, ya kan? Aku akan menjadi presidenmu, gitu. Dia adalah bapak kita, presiden kita. Demikian Tuhan mengatakan kepada kita, I will be your God. Artinya apa? Kita aman di dalam Tuhan. Seperti kita nyanyikan tadi. Aku aman di dalammu karena you are my God. Yang ke berapa saudara? 6. I will bring you into the land. Aku yang akan membawa kamu ke negeri. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak hanya mengeluarkan kita dari dosa, dari perbudakan. Tapi dia juga menuntun, membawa kita kepada janji. Yaitu tanah perjanjian. Yang ketujuh, I will give it to you. Artinya apa? Yang dijanjikan tadi, semua harta benda, semua kekayaan di tanah perjanjian itu, Tuhan katakan, I will give it all to you. Tuhan katakan. Menjadi milik pusakamu. Aku akan memberikannya kepadamu. Betapa lengkapnya janji Tuhan ini kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari mengubah status, membebaskan, sampai kita menerima semuanya yang Tuhan mau berikan kepada kita, diberikan kepada kita semua. Ingat, ini dalam keadaan apa tadi? Israel dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tertindas oleh Mesir, dalam keadaan desperate, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan mental health, dalam keadaan putus asa. Tapi apa yang Musa lakukan dalam keadaan ketika pintunya tertutup bagi Musa dan bangsa Israel? Apa yang Musa lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dan ketika ia datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, I will. Katakan bersama saya, I will. Saudara, ketika Tuhan katakan I will kepada saudara, Dia yang mengatakan, Dia juga yang akan melaksanakan bagi kita. Amin. Dia akan melaksanakan bagi saudara dan saya. Bapak ibu saudara, saya simpulkan sifat Tuhan kita. Kesimpulan sifat Tuhan kita. Hari ini kita mau menyimpulkan ada 3 hal sifat Allah kita. Yang sesungguhnya bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan umatnya. Amin saudara. Ketika Israel 430 tahun ditindas oleh Mesir, bukan berarti Tuhan lupa kepada Israel. Tuhan mendengar dan memperhatikan tadi Keluaran 6 ayat 4 tadi.
Tuhan telah mendengar rintihan, seruan umat Israel. Tuhan memperhatikan saudara. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau dalam keadaan seperti Israel. Mungkin engkau dalam keadaan seperti Musa. Tertekan, tertindas, pintunya tertutup bagi saudara. Ingat ini. Sebagaimana Tuhan memperhatikan Israel, Tuhan juga memperhatikan saudara. Hari ini, Tuhan yang sama yang memperhatikan bangsa Israel, Tuhan yang sama memperhatikan saudara juga. Dia tahu rintihan hati saudara. Dia tahu keluhan hati saudara. Dia tahu beban saudara yang begitu berat. Dia mendengar rintihan saudara dan dia peduli kepada saudara. Amin saudara. Yang kedua, kesimpulan saya. Walaupun Israel pada saat itu menolak, membenci Musa, dan putus asa, dan menolak Tuhan. Tapi ini, Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Amin saudara. Engkau setia Tuhan selama-lamanya. Seperti kita nyanyikan tadi. Kau hadir dalam hidupku. Ku aman di dalam hadiratmu. Dan engkau membuktikan engkau setia. Amin saudara. Tuhan akan selalu membuktikan kepada saudara, I will setia kepada saudara. Yang ketiga, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saya katakan saudara bahwa Tuhan Yahweh berkuasa. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah berkuasa menepati janjinya. Sekalipun Israel tidak mungkin mengalami kelepasan, tidak mungkin mengalami pembebasan. Sewaktu Musa ngomong kepada Firaun bahwa umat Israel harus keluar ke padang gurun dan menyembah Tuhan, Firaun bukannya merelakan, tapi Firaun semakin marah dan semakin keras dan semakin menindas Israel. Keadaannya semakin tidak mungkin dan semakin buruk keadaannya ketika Musa melakukan kehendak Tuhan. Tapi, perhatikan saudara, Tuhan berkuasa atas apa yang telah dia janjikan dan dia perintahkan pada Musa. Tuhan bertanggung jawab melaksanakannya. Meskipun keadaannya semakin sulit, tapi Tuhan katakan, aku akan menunjukkan keperkasaanku. Dengan apa saudara? Tuhan mengadakan 10 tulah. Bukti keperkasaan Tuhan. Walaupun Firaun mengeraskan hati, tapi Tuhan berkuasa meruntuhkan tembok. Kekerasan hati sekalipun Tuhan sanggup menghancurkan. Dan Tuhan bisa membuat tulah yang begitu spektakuler, mengubah air menjadi darah, mengirimkan begitu banyak katak. Yang ketiga, mengirimkan begitu banyak nyamuk. Tulah yang ketiga. Tulah yang keempat, Tuhan mengirimkan lalat pikat. Tulah yang kelima, Tuhan mengirimkan penyakit pada ternak. Tulah yang keenam apa saudara? Penyakit bara yang tidak disembuhkan. Yang ketujuh, hujan es. Dari hujan es batu itu bercampur dengan api. Bagaimana api sama es bisa bersatu kalau bukan Tuhan yang bikin? Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, kegelapan gelap gulita atas seluruh tanah Mesir. Dan yang ke-10, tulah apa saudara yang ke-10? Tulah apa? Kematian anak sulung. Ini menjadi peringatan Tuhan dan menjadi pesan Tuhan bahwa aku akan menebus kamu dengan kematian anak sulungku. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Mati di kayu salib untuk kita. Salib membuktikan Allah berkuasa membebaskan saudara dan saya. Salib menunjukkan kasih setianya kepada kita. Salib
menunjukkan kepedulian, perhatian Tuhan kepada kita. Amin saudara. Pada pagi hari ini, apa pintu saudara? Pagi hari ini, apa masalah saudara yang saudara alami? Ketika pintu tertutup, datanglah kepada Tuhan seperti Musa datang kepada Tuhan. Ketika pintu tertutup bagi saudara, ada kabar gembira untuk saudara. Ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan selalu ada pengharapan untuk kita. Amin saudara. Dan Tuhan, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab ini. Hai anakku Renta, hai anakku Audi, hai anakku Roni, I will. Tuhan katakan, I will, aku akan. Dan dia bukan hanya mengatakan I will, dia juga akan melakukannya bagi saudara. Amin. Never leave me. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan selalu setia kepada kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tidak kebetulan saudara ada di sini. Tuhan yang tuntun saudara hadir pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Dan saya merasa Tuhan katakan ini kepada saudara. Hai anakku, mari datanglah kepadaku. Serahkan semua beban-bebanmu kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Pagi ini saudara, apapun permohonan doa saudara, apapun beban hidup saudara, saat ini hanya saudara dengan Tuhan. Bawalah itu kepada Dia. Mungkin itu beban keuangan, sepertinya pintu tertutup buat saudara. Bawa kepada Tuhan. Mungkin itu beban, pintu tertutup untuk rekonsiliasi, perdamaian tertutup. Bawa itu kepada Tuhan. Mungkin pintu promosi tertutup bagi saudara. Bawa itu kepada Tuhan hari ini. Mungkin itu pintu keluargamu, suami, istrimu tidak berubah-berubah. Bawa itu kepada Tuhan. Mungkin itu pintu bisnis tertutup. Pagi ini bawa kepada Tuhan. Mungkin itu sudah saudara mengatakan pada Tuhan, ini sudah 430 tahun. Ini sudah bertahun-tahun, berabad. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan akan mengatakan kepada saudara, I will. I will. Aku yang akan melakukannya. Bukan kamu yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya bagimu. Aku yang akan berperan di depan. Dan kau tinggal duduk saja. Dan aku yang akan membawa kepadamu. Aku yang akan melakukannya bagimu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Dan dalam minggu ini kami akan melihat, kami akan menyaksikan Engkau sungguh nyata bertindak, berkuasa, melakukan janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya jemaat pada pagi hari ini mendengar dengan setia, mendengar dengan kerendahan hati, dan menyimpan firman ini di dalam hati kami, dan merenungkan firman ini siang dan malam, sehingga kami akan bertumbuh dan berubah menjadi serupa dengan firman, serupa dengan Kristus. Kami bawa semua Tuhan, aku bawa semua beban hidup jemaat ini kepada Engkau, dan Tuhanlah yang akan membebaskan kami, mengangkat setiap beban hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih damai sejahtera, sukacita,
akan melimpah dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amin.